Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Safira Pritisa, NPM F0I021017, kelas 1A dari program studi D3 Farmasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh. Sedangkan pencernaan secara kimia yaitu pencernaan yang melibatkan enzim. Ini ada gambar pertama. Gambar pertama ini yang nomor 1 itu adalah mulut. Nah, mulut ini berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Nomor 2 itu adalah kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus berfungsi sebagai jalur makanan untuk didorong ke lambung dengan gerakan peristaltik atau meremas-remas. 3. Lambung. Lambung berfungsi sebagai pemecah makanan yang nantinya dicampur dengan asam dan enzim untuk mencerna protein, menyimpan makanan, serta mematikan mikroorganisme. Keempat itu ada usus halus. Usus halus terbagi jadi 3. Yang pertama ada duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum berfungsi sebagai tempat pencernaan kimiawi, sedangkan jejunum dan ileum ini tempat penyerapan sari makanan. Kelimanya ada usus besar. Usus besar berfungsi sebagai pengatur kadar air pada sisa makanan di dalamnya. Usus besar ini berfungsi sebagai pengatur kadar air pada sisa makanan, dan di dalamnya terdapat mikroorganisme yang dapat membusukkan sisa makanan sampai berbentuk feses atau tinja. Yang keenam ini ada anus. Anus memiliki fungsi sebagai jalur untuk membuang zat sisa makanan. Yang ketujuh ini ada hati. Hati berfungsi untuk menghasilkan energi dengan memecahkan lemak. Kedelapan ada empedu. Empedu berperan untuk membantu proses pencernaan terutama dalam pemecahan lemak. 9 ada pankreas. Pankreas ini berfungsi memproduksi enzim untuk mencerna karbo, protein, lemak di dalam usus. Selanjutnya ini ada gambar kedua. Gambar kedua ini yang nomor 1 itu adalah hati. Hati ini berfungsi hati dalam sistem pencernaan ini adalah sebagai alat sekresi, menghasilkan cairan empedu untuk membantu pencernaan lemak. Kedua ada lambung. Fungsi lambung secara garis besar adalah menyimpan makanan yang masuk atau yang kita makan, memproses makanan dengan enzim dan asam agar makanan dapat disalurkan pada usus kecil. 3. Usus halus. Fungsi usus halus untuk memecah dan menyerap nutrisi makanan. 4. Empedu. Empedu berfungsi untuk mengeliminasi produksi sisa pencernaan dan membuang racun-racun yang ada pada tubuh. Selanjutnya, gambar ketiga, ini merupakan bagian-bagian dari usus besar beserta fungsi-fungsinya. 1. Ada kolon transversum, berfungsi untuk mengabsorpsi air dan sebagai tempat pembentukan feses padat. 2. Ada kolon ascendent. Kolon ascendent ini berfungsi untuk menyerap air maupun nutrisi yang sebelumnya terlewatkan oleh usus halus. 3. Ini ada kolon descendent. Kolon descendent ini berfungsi menampung feses sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum. Keempat ada kolon sigmoid. Kolon sigmoid ini bertugas menampung feses sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum. Yang terakhir, kelima ini ada rektum. Rektum merupakan bagian akhir usus besar sebelum feses dikeluarkan lewat anus. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sistem pencernaan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.